Pernah nggak sih, moms and dads, kita merasa seperti detektif yang sedang memecahkan kasus misterius. Kasus yang melibatkan anak remaja kita sendiri. Ngobrol sama remaja itu kayak nyari sinyal wifi yang putus nyambung. Kadang ada, kadang hilang. Kita berusaha mendekat, tapi mereka malah menjauh, sibuk dengan dunia mereka sendiri. Rasanya seperti berbicara dengan bahasa yang berbeda. Dulu, waktu mereka masih anak kecil, cerita apa aja, dari mulai mainan baru, sampai teman di sekolah. Semuanya diceritakan dengan semangat dan antusiasme yang luar biasa. Kita pun dengan senang hati mendengarkan setiap detailnya. Sekarang jawabannya cuma, biasa aja, atau singkat, padat, dan jelas. Jelas bikin kita bingung. Kemana perginya semua cerita seru itu? Apa yang terjadi dengan anak kita? Kita pengen deket, ingin tahu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, tapi malah kayak ada tembok besar yang menghalangi. Tembok yang terbuat dari kesalahpahaman, perbedaan generasi, dan mungkin juga sedikit rasa takut. Bukan cuma kamu kok, moms and dads, yang merasakan hal ini. Hampir semua orang tua ngalamin fase ini. Jadi, tarik napas dalam-dalam dan ketahui bahwa kamu tidak sendirian. Kita semua berada di perahu yang sama. Kita pengen jadi tempat curhat nomor 1 buat mereka. Menjadi pendengar yang baik, tapi seringnya malah kayak polisi interogasi. Pertanyaan bertubi-tubi, nada yang menghakimi, dan akhirnya mereka malah semakin menutup diri. Dunia mereka sekarang ada di HP, di genggaman mereka, aplikasi, game, video, dan media sosial. Tempat mereka terhubung dengan teman-teman, mencari informasi, dan mengekspresikan diri. Beda banget sama zaman kita dulu. Dulu hiburan kita mungkin hanya bermain di luar rumah, atau membaca buku. Sekarang, pilihan mereka tak terbatas. Jadi, gimana caranya ngobrol dari hati ke hati di tengah dunia digital yang serba cepat ini? Bagaimana kita bisa menjembatani kesenjangan generasi dan membangun hubungan yang kuat dengan anak remaja kita? Yuk, kita bedah bareng. Kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di benak mereka. Kenapa komunikasi sama remaja itu tricky banget? Kayak lagi main tebak-tebakan yang gak ada habisnya. Dan cari strategi biar obrolan bisa nyambung lagi. Nah, biar kita bisa kembali menjadi orang tua yang mereka percaya dan andalkan. Siap untuk memulai perjalanan ini? Let's go! Karena koneksi sama anak itu priceless, bro sis. Investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk masa depan mereka dan kebahagiaan keluarga kita. Ini bukan salah siapa-siapa. Otak remaja lagi renovasi. Emosi mereka udah mateng, logika dan kontrol diri masih proses. Mereka lagi sibuk cari jati diri, butuh ruang, dan lebih dengerin teman. Kalau mereka jarang cerita, bukan berarti nggak sayang, tapi lagi fokus bangun identitas. Ada juga jurang generasi, dunia kita dulu beda banget sama dunia digital mereka sekarang. Cara komunikasi, bahasa, dan candaan mereka juga beda. Handphone jadi perpanjangan tangan, semua ada di sana. Teman, hiburan, validasi. Dunia digital bikin perhatian mereka gampang terpecah. Obrolan tatap muka jadi makin langka. Tantangannya nyata, tapi bukan nggak mungkin diatasi. Saat ngobrol, sering tanpa sadar, kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang justru menghambat komunikasi yang efektif. Kita mungkin bermaksud baik, tapi dampaknya bisa jadi sebaliknya. Mari kita telaah beberapa kesalahan komunikasi yang umum terjadi antara orang tua dan anak, dan bagaimana cara menghindarinya. Kita lebih banyak ngomong daripada dengerin. Ini adalah jebakan klasik. Kita merasa punya lebih banyak pengalaman dan pengetahuan, sehingga merasa perlu untuk terus memberikan arahan. Anak baru cerita sedikit, kita langsung kasih nasihat, seolah-olah kita tahu persis apa yang terbaik untuk mereka. Padahal, seringkali mereka hanya ingin didengarkan dan dipahami, atau ceramah. Kita lupa bahwa mereka juga punya hak untuk berpendapat dan mencari solusi sendiri. Padahal, kadang mereka cuma butuh didengerin, tanpa dihakimi atau diberi solusi instan. Mereka ingin merasa bahwa perasaannya valid dan diakui. Jangan remehkan emosi mereka. Setiap emosi, baik positif maupun negatif, memiliki alasan dan perlu diakui. Masalah kecil buat kita, bisa jadi besar buat mereka. Karena mereka belum punya pengalaman dan perspektif yang luas seperti kita. Kalau kita meremehkan, mereka merasa nggak penting, tidak didengar, dan tidak dipahami. Dan nggak bakal cerita lagi. Mereka akan merasa bahwa percuma saja berbicara dengan kita, karena kita tidak akan mengerti. Hindari juga langsung menyalahkan, apalagi di depan orang lain. Atau cari kambing hitam. Mencari siapa yang salah tidak akan menyelesaikan masalah, justru malah memperkeruh suasana. Itu bikin mereka defensif dan nutup diri. Mereka akan merasa diserang dan tidak aman untuk mengungkapkan perasaannya.
Ganti dengan diskusi bareng cari solusi, dengan kepala dingin dan hati terbuka. Bukan siapa yang salah. Fokuslah pada bagaimana cara memperbaiki situasi dan belajar dari kesalahan. Jangan potong pembicaraan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak menghargai apa yang ingin mereka sampaikan. Biarkan mereka cerita sampai tuntas, meskipun kita sudah tahu arah pembicaraannya. Berikan mereka ruang untuk mengekspresikan diri. Tunjukkan kalau kita tertarik sama dunia mereka, dengan bertanya tentang teman-temannya, hobinya, atau hal-hal yang mereka sukai. Walau kita nggak ngerti, usaha kita untuk memahami akan sangat berarti bagi mereka. Sedikit kesabaran bisa buka pintu komunikasi lebar-lebar. Ingatlah bahwa membangun komunikasi yang baik membutuhkan waktu dan usaha. Intinya dengarkan dulu, dengan penuh perhatian dan tanpa menghakimi. Validasi perasaan mereka, tunjukkan bahwa kita mengerti apa yang mereka rasakan, dan jangan buru-buru menghakimi atau memberikan solusi. Komunikasi yang baik dimulai dari rasa dihargai, rasa aman, dan rasa dipahami. Yuk, mulai ubah cara kita ngobrol. Dengan sedikit kesadaran dan usaha, kita bisa menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan bermakna dengan anak-anak kita. Apa sih yang remaja butuhin waktu ngobrol? Sederhana, didengarkan tanpa dihakimi. Mereka butuh tempat aman buat cerita, tanpa takut disalahkan. Mereka juga butuh dipahami. Coba lihat dunia dari sudut pandang mereka. Validasi emosi itu penting. Kalimat kayak, "Oh, pantesan kamu marah," bikin mereka merasa nggak sendirian. Hormati mereka sebagai individu, pilihan, pendapat, dan privasi. Jangan diam-diam baca chat atau buku harian mereka. Kepercayaan itu dua arah. Kalau janji nggak marah, ya jangan marah. Konsistensi bikin mereka percaya sama kita. Kalau mereka percaya, mereka bakal lebih terbuka. Kepercayaan adalah lem komunikasi keluarga. Saatnya praktek. Pertama, ciptakan komunikasi dua arah. Banyakin pertanyaan terbuka. Ganti sekolahnya lancar, jadi ada kejadian seru apa hari ini? Dengarkan aktif, taruh HP, tatap mata, tunjukkan bahasa tubuh positif. Refleksikan apa yang mereka bilang, biar mereka merasa didengar. Validasi emosi. Jangan langsung bilang, udah, jangan sedih, tapi akui perasaan mereka. Pakai bahasa aku daripada kamu, supaya nggak menyalahkan. Contoh, mama capek kalau ngerjain semua sendiri, bukan, kamu nggak pernah bantu. Bahasa aku bikin diskusi lebih adem dan terbuka. Komunikasi jadi konstruktif, nggak bikin suasana tegang. Coba deh, obrolan pasti lebih nyambung. Obrolan berkualitas, sering muncul spontan, dalam momen-momen tak terduga. Bukan saat kita memaksakan atau merencanakannya secara kaku. Justru ketika kita sedang santai dan terbuka, percakapan yang bermakna bisa hadir dengan sendirinya, bukan dijadwalkan. Terkadang, obrolan yang paling berharga adalah yang terjadi begitu saja, tanpa agenda atau tekanan. Biarkan percakapan mengalir secara alami, dan Anda mungkin akan terkejut dengan apa yang terungkap. Mobil itu tempat emas buat ngobrol santai. Tempat di mana kita bisa merasa dekat satu sama lain tanpa gangguan. Nggak ada tekanan, suasana rileks. Mencuci mobil bersama misalnya, bisa menjadi kesempatan emas untuk bertukar cerita dan tertawa bersama. Perjalanan singkat pun bisa menjadi momen berharga untuk terhubung. Manfaatkan juga ritual harian, rutinitas yang sering kita abaikan, padahal menyimpan potensi besar untuk membangun kedekatan. Minum teh bareng, di sore hari yang tenang, bisa menjadi waktu yang tepat untuk berbagi cerita dan mendengarkan keluh kesah. Masak bareng, menciptakan hidangan lezat, sambil bertukar pikiran, bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan dan mempererat hubungan. Atau sekadar duduk di teras, menikmati udara segar dan pemandangan sekitar, sambil berbagi cerita tentang hari yang telah berlalu. Obrolan ringan soal film yang baru ditonton, bisa menjadi pintu masuk ke diskusi yang lebih mendalam tentang nilai-nilai dan pandangan hidup. Game, atau gosip selebriti, bisa menjadi jembatan untuk memahami minat dan dunia anak remaja kita. Bisa jadi pintu ke topik lebih dalam. Jangan meremehkan kekuatan percakapan ringan untuk membuka jalan bagi diskusi yang lebih bermakna. Tunjukkan minat pada dunia mereka, pada apa yang mereka sukai, pada apa yang keimpikan, dan pada apa yang mereka khawatirkan. Minta diajarin main game, tanya soal serial favorit. Ini bukan hanya tentang belajar hal baru, tetapi juga tentang menunjukkan bahwa Anda peduli dengan apa yang penting bagi mereka. Nggak perlu pura-pura suka, jika Anda benar-benar tidak menyukainya. Cukup tunjukkan rasa ingin tahu. Ajukan pertanyaan, dengarkan dengan penuh perhatian, dan hargai perspektif mereka, meskipun berbeda dengan Anda. Waktu sebelum tidur juga pas buat ngobrol santai, saat pikiran mulai tenang, dan hati lebih terbuka.
tanpa paksaan. Biarkan percakapan mengalir dengan sendirinya, tanpa tekanan untuk membahas topik-topik berat. Kalau mereka cuma jawab singkat, nggak apa-apa, tidak perlu memaksakan mereka untuk berbicara jika mereka belum siap. Yang penting kita hadir. Kehadiran kita, meskipun tanpa banyak kata, sudah merupakan bentuk dukungan dan kasih sayang yang berarti. Konsistensi bikin mereka nyaman, karena mereka tahu bahwa Anda selalu ada untuk mereka, kapanpun mereka membutuhkan. Dan tahu kita selalu ada. Kepercayaan ini adalah fondasi penting untuk membangun hubungan yang kuat dan sehat. Dari situ, dari fondasi kepercayaan dan kedekatan yang telah dibangun, obrolan yang lebih dalam akan mengalir sendiri. Percayalah, investasi waktu dan perhatian Anda akan membuahkan hasil yang tak ternilai harganya. Anak remaja adalah digital natives. Dunia digital itu taman bermain mereka. Jangan memusuhi teknologi, tapi pahami dunia digital mereka. Tunjukkan rasa ingin tahu, tanya aplikasi favorit YouTuber yang mereka suka. Manfaatkan teknologi buat komunikasi, kirim chat, meme, atau video lucu. Kadang, obrolan lewat chat bisa jadi pemanasan sebelum ngobrol langsung. Aturan main tetap perlu, tapi buat bareng, bukan sepihak. Libatkan anak dalam bikin aturan soal gadget mereka, jadi lebih patuh. Kita juga harus jadi contoh, jangan cuma ngatur. Bekali mereka literasi digital cara aman online. Kenali hoax dan lapor kalau ada masalah. Jadilah pemandu, bukan pengawas di dunia digital mereka. Konflik itu normal, bagian dari proses tumbuh bareng. Saat emosi naik, ambil jeda dulu, bilang, kita tenangin diri dulu, nanti lanjut ngobrol. Fokus pada masalah, bukan menyerang karakter anak. Ajak anak cari solusi bareng, dengarkan ide mereka. Solusi bareng bikin mereka lebih komit dan belajar problem solving. Tujuan konflik bukan menang, tapi memperbaiki hubungan. Siap kompromi, nggak harus dapat 100% keinginan kita. Setelah sepakat, inisiasi usaha memperbaiki tempat the soul. Semua strategi tadi nggak ada artinya tanpa fondasi, kepercayaan dan rasa aman. Kunci kepercayaan adalah konsistensi, janji ditepati, rahasia dijaga. Hormati privasi mereka, jangan geledah kamar atau HP tanpa izin. Kalau salah, akui dan minta maaf. Itu bukan lemah, tapi contoh baik. Rumah harus jadi safe haven, tempat mereka diterima apapun kondisinya. Rasa aman bikin mereka berani terbuka, minta tolong, dan jujur. Kalau fondasi ini kuat, sendisrans lectures por prai.